Nah, start recording ini sudah mulai record. Jadi internet gateway ini kan kita mau praktek internet gateway ya. Internet gateway, kita tutup dulu semua. Ini topologi biarin. Nah, internet gateway itu fungsinya itu nanti untuk menghubungkan laptop kita ini ke internet gitu kan, menjadi pintu gerbang. Jadi si router ini akan jadi pintu gerbang kita menuju mana? Menuju internet. Namanya internet gateway. Oke, pastikan layer satunya sudah connect. Klik kanan, open network and sharing center. Nah, ini nggak silang ya, pastikan nggak silang dia di sini. Tadi kan silang. Nah, kemudian klik kanan, properties. Pastikan ini obtain dulu ya. Nah, ini kan tadi sudah settingan tadi. Buat obtain, oke. Di oke. Biar apa? Biar nanti dapat IP address secara otomatis dari siapa? Dari si router. Jadi, si router ini dia sudah punya yang namanya DHCP server. Tinggal kita minta DHCP client. Ada server, ada client gitu ya. Kemudian klik detail. Nah, ini sudah dapat IP nih. Nah, pas sudah dapat 88.254. Oke, close. Close, kemudian ini saya minimize aja nih, di minimize nanti kan saya baca lagi. Nah, kemudian buka Winbox-nya. Nah, semuanya. Jadi Winbox ini adalah aplikasi yang kita gunakan untuk meremote perangkat router tersebut. Gitu. Ada dua pilihan cara untuk masuk ke router ini, ya, ke router ini melalui Winbox. Sebenarnya ada banyak sih, ada 5 cara masuk ke router Mikrotik, ada 5 caranya. Salah satunya adalah pakai Winbox. Gitu. Nanti saya share tutorial bahkan materinya. Kalau ngabisin 5 itu saya kemarin coba nerapin 5 itu sampai sore. Itu di Waiserdam. Nah, ini ada bisa kalian masuknya lewat MAC address. Ini kan kelihatan connect to-nya ya. Kemudian ataupun lewat IP address. Nah, seperti ini. Syaratnya kalau mau masuk lewat IP address, ini harus kalian berada di satu subnet ya. Jadi dia punya IP address, si router ada IP address ini, kemudian kita juga ada IP-nya. Ini kita juga udah punya IP ya. Ini saya tutup dulu. Ini Ethernet. Nah, ini. Saya sudah ada IP-nya. 88.254 dan 88.1 ini mereka satu subnet. Ya. Angka 88 ini patokannya. Ya, oktet ke 1 2 3-nya sama. Yang membedakan cuma oktet keempatnya aja. Cuma di oktet keempatnya. Nah, ini di close saja. Close. Nah, coba dulu kita ngerasain masuk ke lewat IP address. Masukin passwordnya standar admin, kemudian passwordnya kosong, ya. Kemudian klik connect. Nah, ini adalah isi dari router OS. Bukan ini, ya. Bukan ini. Ini adalah keterangan default configuration-nya. Tadi kan kalau kita ngereset tadi tujuannya membuat router ini pada posisi default configuration. Nah, pada default configuration itu isi konfigurasinya seperti ini. Ini nggak kita gunakan. Jadi sebaiknya kita remove. Kita remove. Ini baru remove-nya. Biasanya ini akan menghapus, tetapi tidak semuanya terhapus. Ternyata dia biasanya nyimpan rule-rule yang lain biasanya, tapi ini enggak ternyata. Jadi sebaiknya setelah remove tadi, kalian lakukan yang namanya sistem reset configuration. Caranya seperti ini. Session ini dia kan harusnya putus dia nih. Karena IP-nya hilang. Nah, kayak gini kan. Putus sendiri dia. Cancel. Oke. Nah, di sini IP address-nya hilang. Ya, sudah nggak ada lagi. Yang ada tinggal cuma MAC address. Berarti satu-satunya cara kita bisa masuk ke perangkat router ini, perangkat RB941, cuma ada satu cara, yaitu lewat MAC address. MAC address ini cuma bisa dikonekin lewat fisik. Jadi kamu nyolok langsung. Nggak bisa dengan cara lain, tapi kamu harus lewat perantara juga, tetap fisik juga. Nah, jadi pilih yang MAC address. Kenapa lewat IP address nggak bisa? Karena dia nggak ada. Kita meskipun kita punya ya, meskipun di laptop kita di sini ada ya, nih keterangan di sini ada, tapi dia nggak ada, jadi percuma aja. Karena si routernya nggak punya IP address. Kalau seandainya dia nggak punya IP address, berarti kita kasih IP address-nya. Caranya gimana? Ya harus masuk dulu. Masuknya cuma lewat cara satu ini, admin. Ya, connect, selesai.
Nah, IP firewall. Nah, ini nih yang jadi permasalahan nih. Kalau ngereset yang tadi cuma nge-remove, dia masih ada konfigurasi bawaan lagi. Ini nggak hilang. Jadi harus di reset lagi sistem, reset configuration, biar ini hilang. Ini masih default configuration, masih ada ini. Ternyata masih ada. Ntar ganggu dia, ganggu konfigurasi kamu. Jadi mendingan dihilangin. Caranya gimana? Di reset. Caranya bagaimana? Sistem, reset configuration, no default configuration, sama do not backup. Kemudian di reset. Dah. Tadi ada keterangan no default configuration, itu tandanya nanti pada saat dia up lagi, dia nanti tidak akan memunculkan konfigurasi default, konfigurasi pabrik, ya. Konfigurasi pabriknya dia nggak bakal muncul lagi. Nah, selanjutnya adalah IP, oh belum. Dia kan proses up ya, kan nge-restart gitu dia, proses up. Ini pilih aja cancel, biar cepat kan. Kemudian kamu, ini proses up dia ya, masih belum muncul. Kalau sini udah nyala, berarti sudah bisa. Kalau di LAN-nya, di refresh aja, di refresh. Nah ini tandanya di sini nih, di ujung kanan bawah ini. Dia tandanya masih silang, berarti belum connect dia. Ada dua kemungkinan, alatnya baru mau nyala, gitu. Dia sudah connect, udah nggak silang lagi, berarti bisa di refresh. Nah muncul sekarang. Masuknya lewat MAC address, connect, lancar yang ini enak. Dan tadi rada kurang lancar karena mungkin perlu di net install lagi. Nanti kalian belajar net install. Nah, sekarang kita belajar untuk mengonfigurasi internet router kita sebagai internet gateway. Kalian perlu belajar dulu yang pertama topologi jaringannya. Jadi topologinya seperti ini. Kalian nanti akan pakai tethering kalian, tapi di sini saya pakainya tethering ini ya, tetheringnya si kalian sudah bisa nyeting tethering HP kalian sendiri ya. Kan ada SSID-nya. Ada SSID-nya, ini HP ku mati soalnya. HP ku mati. Ada yang bisa nyoba tethering? Biar kita prakteknya langsung. Iya, di hotspot portable dinyalakan. Di situ kan ada ini ya, ada settingan atur hotspot portable. Nah, di sini ada Najwa. Oh, ketahuan nanti. Aduh ya Allah. Nanti dirubah lagi Najwa. Oke, passwordnya ini ya. Passwordnya ini. Terus ini nanti kita masukin SSID sama Najwa 1308 ini akan kita masukkan ke sini. Ini dia melakukan pemancaran ya. Jadi nanti si router ini connect ke handphone kalian melalui WLAN 1. Ini namanya WLAN 1 di sini. Kemudian di sini putus dia nggak masalah, cancel aja. Kemudian kalian connect ulang. Connect. Nah, karena kamu mau dapat tetheringnya lewat media wireless, berarti kamu nyalakan dulu wirelessnya. Kamu pilih. Oh, settingan yang pertama jangan lupa dulu. Yang pertama adalah sistem identity dulu. Ya, settingan yang pertama awal, sistem identity. Kasih nama sini. Router Najwa, boleh. Atau router 1. Oke. Kemudian yang kedua, sistem identity sudah berubah ya. Sini R1 jadinya sekarang. Tadi kalau saya lihat di sini saya tunjukin sistem identity, bisa aja di sini Najwa. Berubah dia di sini jadi Najwa. Nah, ini adalah username-nya. Kalian masuk sebagai admin. Kemudian ini versi router OS kalian. Kemudian ini versi jenis arsitekturnya. Kalau seandainya mau upgrade, sesuaikan dengan arsitekturnya di sini, ya. Kemudian sistem identity saya rubah lagi menjadi R1. Router 1. Kemudian yang kedua, yang nggak kalah penting, itu kita nyeting sistem users. Ini adalah password username-nya. Sangat tidak direkomendasikan untuk menggunakan kembali password nama username yang default seperti ini. Kenapa? Karena ini sudah password yang umum orang pakai, semua orang tahu. Jadi sebaiknya ini dihapus atau di disable ini ya.
Tapi sebelum melakukan itu, kamu bikin dulu username. Di sini saya kasih nama dulu, guru. Passwordnya full. Kenapa full? Karena dia punya hak akses full ke semuanya. Ya, nanti kita belajar tentang grup ini lebih detailnya. Pak, kemudian masukin passwordnya. Passwordnya itu bebas, mulai dari 1 sampai 32 karakter, ya. 1 pun boleh. Saya sini masukin 1 angka aja. Apply, boleh 1 aja. Oke, di apply kemudian oke, jadi guru. Nah, kemudian jangan dulu ditutup. Jangan-jangan salah lagi kan, namanya orang ngecek tombol nggak sengaja kan, salah masuk password. Kalau ini sudah di disable, ternyata kita password guru ini nggak tahu, salah, ya kita ngereset lagi gitu kan. Jadi sebaiknya di session dulu, disconnect, kemudian kita tes passwordnya yang tadi kita baru buat, berhasil apa enggak. Tadi passwordnya apa? Guru ya, username guru. Guru, passwordnya angka 1. Kita tes, berhasil nggak sih? Berhasil. Nah, ternyata di sini sudah masuk nih keterangannya di sini sebagai guru. Nah, kemudian kita bisa nih nutup ini, kita tutup. Jadi kenapa ini sebaiknya kita tutup dan kita hapus? Karena ada aplikasi yang namanya brute force. Brute force itu nanti dia akan berusaha membobol password dengan memberikan berbagai macam kombinasi sampai akhirnya dia berhasil masuk ke dalam sistem. Ya. Jadi ini yang sangat nggak direkomendasikan pakai ini lagi. Jadi tutup aja mendingan. Jadi cuma ada 1 akun di sini, yaitu yang kamu tahu di sini. Kan ini nggak umum orang tahu. Guru dan passwordnya 1. Nah, kemudian sistem users, kemudian password sudah ya. Password sudah. Kemudian apa lagi ya? Kemudian kita masuk ke bagian topologinya. Kita konekin dulu dari handphone ke wireless kita. Jadi sama seperti kita menghubungkan layer 1. Jadi kayak kita connect kabel, ya, kayak kita mengkonekkan kabel antar router ke laptop. Tapi ini kita pakai media wireless. Jadi kita menghubungkan antara wireless handphone ke wirelessnya si router. Caranya bagaimana? Klik wireless. Nah, ini masih abu-abu. Berarti dia masih posisinya disable. Kita enablekan dulu, aktifkan. Nah, tadi tetheringnya Najwa ada password ya. Kita buat dulu database passwordnya dulu, yaitu di security profile. Kita klik tambah, masukin profil 1, modenya dynamic key, kemudian autentikasinya jenisnya adalah WPA dan WPA 2. Di sini masukin passwordnya apa tadi Najwa? NZW apa ya? 1308 nggak salah. Aduh ya Allah. Najwa 1308. Najwa 1308. Nah, ini kan nggak kelihatan ya, saya udah ngetik apa di sini. Ada bintang-bintang. Sebaiknya bukan sebaiknya sih. Ya. Salah satu tipsnya adalah untuk uncheck ya, men-uncheck hide passwordnya. Muncul seperti ini. Ini passwordnya benar? Salah, Pak. Najwa gini ya? Oh, gini. Najwa gini. 1308. Najwa. 2 kali ya ngetik passwordnya ya? Ini. Kalau seandainya dia salah, seandainya dia merah kok. 1308. Kemudian di apply, oke. Sudah jadi di sini ya. Kemudian sekarang kembali ke WiFi interface. Nah, interface wirelessnya kita buka WLAN 1 ini. Double klik. Kita masuk ke tab wireless. Nah, ini ya. Jadi ini sekarang kita masuk ke settingan wireless. Wireless itu ada 2 komponen utama, ada 2 hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada access point dan yang kedua ada station. Access point itu pemancar. Handphonenya Najwa sekarang ini posisinya sebagai pemancar. Dia memancarkan tethering kan? Bahasanya tethering, tapi kalau sebenarnya pemancar. Jadi dia sebagai access point. Jadi ada access point, ada AP bridge. Di sini namanya AP bridge. Kemudian ada station. Nanti kita pilih station. Kenapa? Karena yang menerima sinyalnya adalah si router ini, ya. Oke. Kemudian seharusnya sih kalau kalian sebagai station, kalian nerima apapun yang diberikan sama si access point. Dia otomatis. Jadi kita tinggal pilih di sini auto aja. Frekuensinya auto.
Kemudian nanti band ini dia akan ngikut otomatis, bahkan channelnya juga iya. Nah, kemudian setelah station, frekuensi auto, klik scan. Jadi kita nyekan SSID-nya Najwa tadi. Pilih interface-nya WLAN 1, klik start. Setelah klik start, nah di sini ada SSID banyak ya. Ada NZW, ada SMKS, ada internet USBK, tarik SIS UBNT. Nah, pastikan SSID yang kalian minta, yang kalian ada itu di sini ada. Ya, yang kalian inginkan ada. Ya, NZW ada, kemudian kok sinyalnya kecil banget ya, min 66. Coba di sini deketin. Aduh. Tuh, dia semakin didekat semakin besar sinyalnya. Seharusnya bisa lebih besar lagi nih sinyalnya. Oke, semakin besar. Oke, semakin ke arah positif dia semakin besar sinyalnya ya. Pertanyaannya, min 19 dan min 69 besar mana? Min 19. Min 19. Karena apa? Karena ke arah positif. Ya, standar koordinat ya, dari negatif ke positif. Berarti dia min 18. Ini sudah nempel, sudah sedekat ini dia sinyalnya aja min 21. Gitu kan ya. Terus SMKS sinyalnya jauh nih, karena dia di sana. Kita ke alang tembok. Ke alang tembok ini dia mengeluarkan sinyal juga karena ada propagasi namanya. Kemudian di sini ada sinyal, kemudian di sini ada noise-nya, noise floor. Noise floor ini adalah interferensi atau gangguan yang berada di sinyal tersebut. Jadi sebetulnya di frekuensi ini itu sudah ada yang namanya interferensi ya. Sebesar apa? Sebesar min 11 111 ini. Seperti itu. Kemudian sinyal to noise-nya juga ada nih. Nanti kita belajar lebih lanjut lagi masalah wireless-nya. Nah, kalau sudah, kita pilih. Double klik boleh, tapi saya biasanya tinggal klik sekali, kemudian klik connect. Nah, oke, sudah. Tandanya kita kalau sudah connect, belum connect ke perangkatnya ya, baru SSID-nya. Sebetulnya nggak perlu kita scan pun nggak masalah, asalkan SSID-nya sama. Yang penting itu SSID dan password. SSID sudah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah security profile. Tadi kan kita sudah bikin database password ya. Kita masukin ke profil 1. Ya, passwordnya kan kita masukin di profil 1. Kemudian coba kita apply. Kita apply. Oke, sudah connect. Tandanya apa? Di sini ada tulisan running dan di sini ada connected to ASS. Berarti dia sudah connect. Ini baru connect secara fisik. Ibarat kalian kenalan baru salaman toh. Baru fisiknya baru kena. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah supaya bisa saling berkomunikasi, syaratnya adalah layer 3. Layer 3 itu adalah IP address. Ini di-apply ya, di-apply. Di oke. Di sini tandanya ada R. Running artinya. Kalau semisal ini HP-nya Najwa mati, dia di sini hilang R-nya. Oke, selanjutnya kita apa tadi? Layer 3. Layer 3 yaitu IP address. Kita minta IP DHCP client. Nah, si handphonenya Najwa ini kan sudah ngasih IP address. Tinggal kita minta aja. Caranya klik tambah, IP DHCP client, klik tambah. Pilih interface-nya yang mau minta siapa. Kan yang connect wireless ya mintanya di WLAN 1 dong. Gitu. Ini use peer DNS, use peer NTP dan add default route ini dicentang. Nanti kita belajar di materi selanjutnya yaitu default route. Tapi nanti. Oke, ini kalau sudah centang di apply, oke. Dia masih searching. Nunggu. Nah, oke. Dia request tadi ada keterangan requesting terus bound. Bound ini tandanya sudah terhubung. Ya. Kalau bound berarti dia sudah terhubung. Si router ini bukan laptop saya, tapi router ini dia di WLAN 1, dia sudah dapat IP address. IP address-nya adalah 43.98. Nah, ini IP-nya si WLAN. IP-nya WLAN 1 tadi, wireless. Jadi di dalam router ini kan ada banyak interface. Ada interface Ether 1, 2, 3, dan 4. Dan ada juga WLAN 1. Nah, kalau WLAN 1, IP address-nya adalah 43.98.
Kemudian gateway. Gateway ini siapa? Ini handphonenya si Najwa. IP-nya si Najwa ini, handphonenya Najwa. 43.1. Kemudian oke. Sudah. Berarti sampai di sini kita tes. Internet sudah sampai ke router atau belum. Jadi kalau di topologi kita minta IP, internet itu ada di sini ya. Ada di handphone sini. Ada di handphone. Kemudian handphone ini ngasih internet melalui wireless. Nah, sekarang kita periksa IP address sudah ada di sini, yaitu 43.93 tadi. Kemudian kita periksa apakah internet sudah sampai di router atau belum. Caranya bagaimana? Dengan ping. Pingnya lewat apa? Lewat new terminal. Berarti kita ngepingnya dari sisi router. Kalau ngepingnya mau dari sisi laptop, berarti kita ngepingnya lewat CMD nanti tapi. Nah, sekarang kita ngeping dulu dari sisi router. Kita caranya gimana? Ping ke internet, salah satu website apa? detik.com. Nah, enter. Nah, ini reply. Ini permasalahan ini ya, masalah jarak. Tuh. Oke. Kalau sudah reply seperti ini, berarti sudah connect sama internet. Berarti internet itu sudah ada sampai di router. Tinggal prinsipnya adalah bagaimana caranya internet yang ada di dalam router ini didistribusikan ke dalam laptop. Nah, caranya adalah seperti ini. Ini memberhentikannya dengan Ctrl C. Ctrl C gitu ya. Ini di enter terus nggak apa karena nggak ada perintah. Kalau ada perintah seperti ini ping facebook.com, berarti nggak ping ke Facebook dia. Malah lebih bagus Facebook ketimbang kayak ini. Berarti kartumu apa ini? Excel. Berarti Excel tuh lebih bagus untuk ke shopping google.com. Lebih bagus dia ketimbang ke lokal internasional. Jadi ntar kalian belajar namanya traffic internasional dan traffic lokal ya, traffic internasional sama traffic Indonesia sendiri itu ada apa? IX dan internasional. Oke ya. Ini band aja, nggak usah ditutup. Kemudian DHCP client sudah, kemudian selanjutnya adalah IP address. Nah, laptop kamu itu terhubungnya di Ether berapa? Kan ini terhubungnya di interface Ether 2 si router ya. Jadi ini terhubung di Ether 2 router. Berarti kita bikin IP address. IP address kita buat di sini di topologinya IP-nya untuk Ether 2 1.1/24. Berarti di sini 192.1.1.1/24. Kok masih merah? Oh, ternyata saya salah ketik di sini. Harusnya titik. Nah, kalau biru berarti dia sudah benar. Nah, IP 1.1 ini adalah IP address untuk Ether 2, interface Ether 2. Kalian jadi pilihnya interface nih, interface Ether 2. Tandanya kalau dia sudah ada yang terhubung di sana, sudah connect fisiknya, berarti dia tandanya tegak hurufnya nih, ya. Kalau yang lainnya miring semua kan karena nggak ada yang terhubung di sana. Pilih, apply, dia otomatis dia networknya ketentuin. Kalau di sini tes ya /20 di sini 130/25 dia otomatis networknya ngikutin ya. Kalau di sini 1.1 ya /24. Nah ini oke. Nah jadi ada dua jenis IP address, ada dua IP, satu di VLAN 1, satunya lagi di Ether 2. Nah kemudian ini settingan yang kedua. Kemudian IP address sudah ada di sini, sudah di Ether 2. Tinggal selanjutnya kita setting untuk laptop kita statis saja. Kita buat settingnya. Kemudian di following kita samakan subnetnya 168.1.2 boleh sampai yang penting antara 2 sampai 254. Kenapa nggak boleh angka 1 di sini? Karena itu sudah ada yang punya.
Kenapa? Ini IP-nya si gateway, IP-nya si router Ether 2. Jadi kalau seandainya saya masukin satu ya jadi ya namanya IP konflik di situ. Jadi masukin aja 2. Kemudian tab, kemudian masukin gateway-nya 192.168.1.1. Ini wajib. Karena nanti kita mau komunikasi beda network ya. Kemudian di sini masukin DNS-nya. DNS ini bisa berupa gateway kalian sendiri ataupun default gateway yaitu 8.8.8.8. Ini IP-nya gateway-nya gateway lagi. DNS-nya si IP DNS-nya si Google ya. Kalau sudah di apply oke. Oke. Nah, kemudian kita tes ping antar perangkat antar IP yaitu Windows R CMD. Kita ping ke gateway dulu, ping 192.168.1.1. Reply ya. Ini baru ngeping ke gateway-nya. Jadi baru ngeping dari laptop ke Ether 2. Berarti IP address sudah bagus, sudah normal. Tinggal di sini kita coba ping ke internet detik atau ping ke 88. 88 itu IP-nya Google. Belum bisa. Kenapa? Karena ada settingan yang belum kita setting, yang belum kita terapkan. Ctrl C buat menghentikannya. Di minimize, kita buka lagi Winbox. Ini biasa ya sering terputus karena masalah koneksi ya. Kita masuk ke ini. Sekarang kita masuk lewat IP address pun bisa. Connect. Kita buka lagi. Kemudian IP firewall. Nah, IP firewall NAT. NAT ini kepanjangan adalah Network Address Translation. Jadi dia fungsinya untuk menerjemahkan alamat network dari mana ke mana, dari lokal ke public. Nah, IP-nya si Google, IP-nya si Facebook, YouTube dan kawan-kawan itu kan mereka berada di IP public. Sedangkan kita berada di IP lokal, laptop kita berada di IP lokal. Gak bisa yang namanya IP lokal tuh langsung komunikasi ke IP public. Harus ada kita komunikasi lewat IP public dulu. IP publicnya siapa? IP publicnya si kita. Nah, settingannya nanti supaya bisa menerjemahkan secara otomatis, berarti kita pakai NAT. Klik tambah, chain-nya SSC NAT, kemudian pilih di mana nanti koneksinya akan keluar, yaitu out interface. Atau bahasa lainnya internetnya ada di mana nih, gitu kan? Ada di WLAN 1. Kemudian pilih action. Actionnya masquerade. Nah, masquerade ini masking ya. Jadi dia berupa untuk menopengkan. Pada saat kalian melewati rule NAT ini, kalian akan diarahkan menjadi sebagai IP public, gitu. Jadi pada saat kalian nanti keluar tergabung sama koneksi global, itu kalian bukan dikenal sebagai IP-nya yang 1.2 ini tadi. Bukan dikenal sebagai 1.2, tapi nanti sebagai IP public. Entah IP-nya berapa nih, saya lupa. Enggak, berubah-berubah kalau IP-nya si Telkom. Gitu kan. IP-nya 103 sekian gitu kan. IP-nya IP public. Pokoknya bukan IP private. Kalau sudah masquerade, sudah SRC NAT, auto interface sudah di apply, kemudian oke. Sudah jadi. Nah, sekarang tinggal kita tes. Oh, yang kedua belum, IP DNS. DNS ini kita pilih allow remote request. Kenapa? Fungsinya supaya nanti semisal kalian menerapkan DHCP server, si klien dapat IP DNS secara otomatis. Ini, tadi kan kita masukin manual DNS-nya. Ini bisa dapat otomatis sebetulnya kalau seandainya kita nyentang allow remote request. Itu ini apply. Oke. Sekarang kita coba ping detik.com. Boleh detik.com. Reply sekarang. Reply. Coba ping ke 88. Tadi kan pingnya ke 88. 88 enter. Reply juga. Nah, sekarang kita bisa nggak sih internetan? Bisa dong, harusnya. Nah, ini pakai kuotanya Najwa ya. Kita habis-habiskan. Apa-apa. Apa? Gratisannya banyak. Kuota belajar ya? Bukan. Bukan. Nggak pernah dapet. Kok bisa sih? Oke. Juahat banget. Nah, ini bisa nih. Yunisa kan Sudah
coba buka mikrotik.com. Coba kita buka Google. ASPA, Pak. Apa itu? ASPA, Pak. ASPA itu apa? ASPA tuh itu ASPA gini. bukan. Apa? Gimana tahu? AES. AES. Nah, ini, Pak. Allah, ini ASPA. Estetik, Pak. Apa itu? Itu Korea. Oh, olah, Pak. Cantik banget ya Allah, Pak. Ya. Kenapa nggak Blackpink? Oh, udah, Pak. Udah kadaluarsa. Alah, tadi ya Padahal Blackpink. Mereka kelahiran 2003-4 udah jadi nyampe udah apa? debut loh. Oke, yuk skip ya. udah. Ini direkod loh ini, direkod loh ini. Direkod. Udah ya. Oke, kurang lebih prinsipnya seperti itu, gampangnya. Sekarang router kalian sudah difungsikan sebagai internet gateway. Sampai sini sudah berhasil. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Tanya, Pak. Apa itu? Nggak paham semua. Nggak paham semua. Berarti tinggal nanti Kecepatan gitu. kecepatan nanti tinggal diulang-ulang videonya aja ya. Iya, Pak. Nah, tinggal diulang-ulang videonya. Berarti kalau sudah paling prinsipnya gampang ya. Nah, kalau waktu itu belajar itu yang pakai ini loh, Pak. Bapak nerangin yang bulat keputar kemana-mana itu bingung aku. Ini. Yang dari situnya Oh, dari sini ke sininya udah mudeng ya? mudeng. Ah. Soalnya kan waktu itu sudah Oh ya. Kalau ini kan prinsipnya cuma ini ya, fisik ya layer 1 ya. Tinggal kalau yang ya anggap aja fisik sudah selesai. Sebetulnya settingan internet gateway itu cuma 4 bahkan 4 langkah saya rasa. Yang pertama kamu minta IP address PDCP client, ya kan? 1. Kemudian IP address untuk si client 2. Kemudian IP firewall NAT, ya kan? Iya. Terus yang keempat IP DNS. Selesai. Sebetulnya cuma 4 itu kan langkahnya. Tinggal nanti di sini menyesuaikan berapa IP-nya. Gitu. Nah, prinsipnya seperti itu. Jadi ingat di layer 1, 2 dan 3. Kalau layer 1 itu fisik, layer 2 itu data link, layer ketiga itu dia apa tadi? Network IP address. Jadi kalau seandainya meskipun fisik sudah connect, tapi kalau seandainya layer 3-nya belum, berarti masih belum bisa saling bertukar data. Gitu. Jadi prinsipnya tadi kan kenapa saya bisa buka YouTube? Sebetulnya di sini kan saya bisa buka ASPA seperti ini. Karena saya sedang bertukar informasi data dari database tersebut, sedang dikirimkan paket-paket nih, paket apa? Paket video, paket video yang dikirimkan hingga sampai ke router saya. Di router ini diteruskan I'm on the next level, yeah. 절대적 룰을 gitu. matiin aja, Pak, najwa musik. Iya. Kemudian Pak. Iya, foto juga. Beda sih lagu anak-anak lebih bagus. ada pertanyaan lagi? Nanti Bapak buat video kan. Masih dengerin Ini masih buat video nih, kan udah dikira-kira. Ini tanya saya kirim. Pakai apa itu, Pak? Oke ya, sudah? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.